Ya, halo Tong, balik lagi di Yes Auto. Ya Tong, kali ini saya akan mereview sebuah mobil Toyota. Toyota apa ini? Ini dia. Ya Tong, kali ini saya akan mereview sebuah Toyota Land Cruiser FJ40 ya. Kalian tahu sendiri ya, mobil ini terkenal tangguh. Terus mesin bandel, 6 silinder. Nah, mobil ini juga terbukti karena dari zaman dulu sampai sekarang dia masih sehat. Jadi bener-bener kokoh, terbukti ya. Nah, kita ngobrol dulu, kita review dari depan. Ya Tong, untuk bagian depan ini mobil ini udah nggak standar ya, jadi looksnya udah serem banget ya. Jadi ini untuk bumpernya menggunakan pipa seamless, jadi ini menggunakan PTO depan, bagian depan. PTO nya ini PTO ori, jadi bawaan FJ itu ada yang namanya PTO atau power take off. Nah, ini digerakkan oleh TC atau mekanisme transmisi transfer case ya. Jadi nanti ini pengoperasiannya menggunakan mechanical, bukan electrical. Murni mechanical ya. Jadi ini menggunakan plasma. Terus untuk bantuan jika misalnya PTO ada masalah ataupun sebaliknya elektrik ada masalah, ini saling membantu. Yang bawah ini elektrik untuk electric wind. Jadi electric wind ditaruh di bagian belakang. Nah, jadi dia nanti kalau mau keluar harus menggunakan remote ya, nggak bisa dirilis ceklek, ditarik gitu susah karena adanya di kolong gitu. Untuk electric windsnya. Jadi ini di bawah ada dua. Ini untuk cadangan ya. Kalau misalnya salah satu ada masalah, jadi masih ada cadangan gitu. Oke, untuk bagian depan ini pakai per daun masih pakai per daun. Jadi modelnya ini over axle. Kalau aslinya kan per pikulnya itu di bawah, sekarang ada di atas gardan gitu. Jadi mobil ini nangkring gitu ya, tinggi gitu. Karena pertimbangannya yang pertama, kalau per pikulnya itu di bawah atau diletakkan di bawah gardan, itu sering nyangkut. Nah, kalau ada lumpur dia lebih sering nyangkut. Begitu Tong. Untuk bagian depan ini grillnya grill tahun tua ya. Ini di sini ada lampu daymaker. Terus untuk bagian depan itu ada extra fan ya, extra fan. Jadi mobil ini kelihatan senior ya karena lampunya aja udah kuning gitu ya. Berarti senior banget ini mobil ya. Karena ini sering main off-road, sering kena lumpur nih. Jadi dia agak kuning ya. Terus di bagian depan sini juga ada gearbox power steering ya di bagian depan ini. Karena ini sudah dirubah. Jadi pakai gearboxnya pakai gearbox Toyota Crown. Itu andalan para off-roader karena yang pertama gampang nyarinya, spare part gampang. Terus enteng. Nah, itu. Oke, bagian depan cukup. Untuk bagian samping ayo kita lihat. Ya Tong, dari depan tadi udah kita bahas ya, sekarang kita ke samping. Nah, ini ban ini ukurannya 37 in ya. Ini ban yang biasa dipakai untuk bebatuan ya. Ini namanya si Maxxis nih, Creepy Crawler. Nah, Maxxis Creepy Crawler. Nah, Maxxis Creepy Crawler. Nah, yang biasa dipakai off-roader itu kalau nggak Badak, Maxxis ya, terus Komodo Extreme, kalau enggak ya C-Max ya. Tapi ini pilihannya jatuh kepada Maxxis Creepy Crawler. Nah, terus untuk shocknya, nah ini shocknya kelihatan banget ya.
Nah, ini travel 12 pakainya step 9 di sini. Terus ini model fendernya tinggi ya, dia jedanya. Karena ini travelnya panjang ya dia. Jadi ini mencegah ban kena ke spakbor atau kena ke fender. Jadi emang ini tinggi banget, desainnya emang dibikin gini. Nah, untuk pernya, per depan ini masih menggunakan per daun ya. Pernya pakai per daun, tapi shocknya udah pakai shock step 9 travel 12 in. Ya, jadi ini mobil sebenarnya masih menganut teknologi lama ya. Emang sih, memang nggak begitu canggih, tapi terbukti kuat ya. Buktinya udah beberapa kali ikut event off-road lolos terus ya. Karena kalau di off-road ya, di off-road itu karena semakin canggih, kalau misalnya rusak, itu kita troubleshootnya lebih sulit karena kita ada di dalam hutan. Ya emang sih lebih canggih, lebih nyaman gitu ya. Tapi kalau semakin canggih, semakin modern, kita kalau ada trouble di dalam hutan itu semakin sulit untuk troubleshootnya. Oke tong. Jadi ini mobil dibikin minimalis tapi fungsional ya. Semuanya dibikin kuat ya. Ini mengutamakan durability ya. Jadi untuk teknologinya pakai teknologi lama ya. Jadi ini mempertahankan durability-nya, ketahanannya. Jadi untuk Toyota FJ ini kan terkenal berat ya. Mobilnya itu berat. Jadi sang empunya langsung memotong bagian atas atau dicop ya. Ini. Jadi pakai kanvas sekarang modelnya. Nah, ini kanvas semua. Tapi luar dalam ada besinya, yaitu roll cage, dan dalamnya ada roll bar. Nah, jadi aman, tapi mengurangi beban mobil begitu. Terus untuk bagian belakang ini ada fendernya, ini juga dimundurin. Nah, ini untuk sumbu rodanya, untuk yang bagian belakang mundur, yang bagian depan maju. Nah, jadi wheelbase-nya itu jadi lebih panjang. Terus untuk fendernya ini juga terbuat dari besi seamless. Jadi ini langsung ikut ke sidebar atau ke footstep. Gitu toh. Ya tong, untuk bagian belakang ya. Ya ini tadi yang saya sudah bilang, ini ada namanya storage atau tempat perbekalan. Di sini ada juga box-boxnya. Ini ada 3 box di luar ya. Ini kalau yang di atas ini biasanya spare part. Ya kalau makanan di dalam ya, soalnya takutnya kerembesan ya. Kerembesan air hujan ya, jadi nggak bisa dimakan. Nah di sini di dalam kanvas ini itu terdapat tangki. Nah tangkinya itu sudah di-upgrade jadi lebih besar karena kan mobil ini tahu sendiri 6 silinder bos ya. Peminum bukan pemabuk ya. Tuh untuk bagian belakang itu juga ada tangki cadangan. Terus ada yang namanya untuk air, cadangan air. Jadi ini tangki untuk gasoline, terus untuk air radiator, bisa untuk cuci muka juga ya. Untuk bagian belakang itu ada bumper ini pakai besi seamless, ini kuat ya. Terus ada dudukan winch. Nah ini dudukan winch, terus ada winchnya juga ya. Ini winchnya pakai 4-win untuk yang bagian belakang. Ini 9500 lbs, karena kalau bagian belakang itu nggak perlu yang terlalu cepat ya, karena dia fungsinya untuk menahan mobil ketika cerukan atau turunan. Nah kalau belakang kasih 8274 kebanteran turun nih. Kecepatan ya ada juga sih, tapi itu selera. Tapi kalau menurut saya, kalau bagian belakang itu nggak usah terlalu cepet-cepet ya. Jadi yang slow aja biar ser gitu. Ya kalau 8274 dia cepet kan, dia ngulurnya cepet, narik cepet ya. Tapi juga tergantung selera. Ada juga yang suka depan belakang 8274 agar spare partnya sama begitu. Oke. Bagian belakang ini juga masih terpakai per daun. Ya, jadi mobil ini masih mengandalkan per daun karena durability-nya ya, karena kekuatannya. Mungkin mobil ini nggak canggih tapi kuat.
Oke, untuk ban serepnya ini belang ya, nggak sesuai dengan ban yang dipakai di keempatnya, tapi nggak apa-apa. Ini hanya untuk jaga-jaga aja. Ini bannya ukurannya 32. Nah, kebanting ya. Yang lainnya 37, ini 32. Nah. Oke, Tong, untuk bagian belakang sudah. Ayo kita masuk ke dalam kabin. Ya, Tong, kita masuk ke bagian kabin. Ya, untuk pertama kita bahas ini ya, kanvas ini ya. Jadi mobil ini sudah dicop dan diganti kanvas. Ini untuk penutupnya. Jadi semuanya kanvas ini. Tapi di dalam sudah full seamless atau roll barnya pakai seamless ya. Ini pintunya dilapisi bordes. Jadi ini ditutup. Nah, dia ada tulangnya, ada frame-nya ini. Oke, kita naik coba. Nah, ini mobil ceper kursinya. Nah, jadi enak. Biasanya kan FJ sini sempit ya. Nah, masuk susah. Nah, ini gampang masuk. Nah, karena udah gelap kita nyalain lampunya ya. Oke. Lampu nyala. Nah. Oke, mobil ini minimalis, kelistrikannya sedikit menurut saya, karena dia masih pakai mesin standar yang pertama. Terus untuk tombol-tombol ini cuman sedikit karena ini mengejar fungsional ya. Meskipun mobil ini sudah dipotong-potong, tapi mobil ini ada AC-nya. Nah, ada AC. Terus untuk bagian speedo nggak diganti, masih asli ya. Ini tadi saya bilang ini sudah dimodifikasi ya, dia dijebol kacanya, terus dibeli dinamo wiper begitu ya, Tong. Ini mesinnya menggunakan 2F ya, 2F timbul ini. Terus untuk karburatornya ini pakai yang namanya karburator GM. Nah, ini karburatornya double throttle ya. Ini yang bikin obat kuat mobil ini. ini karbu mahal banget ini, yakin. Ya, untuk bagian radiator, ini radiatornya standar pakai 2F. Terus ini ada pompa power steeringnya ada di sini ya. Terus untuk kompresor AC ada di bawahnya ya. Nah, ini AC-nya nyala, kondisi nyala. Jadi dia extra fan-nya nyala. Terus di bagian pengapian, nah ini pengapiannya pakai dwi ya. Jadi dia pengapian stabil. Terus koilnya pakai map. Nah, oke. Simple mobilnya. Ini untuk menutupi serangan debu ya, jadi dipakein sarung. Oke, segitu dulu untuk bagian mesin. Kita lanjut test drive. Oke, kita tes jalan nih. Udah maghrib, udah gelap. Nah, mobil ini enak, power steering enteng. Lampu juga terang. Tenaga powerful. Ya emang gitu ya. Nah, kan karena mobil tua sinkromes ya. Itu tadi masuk gigi mundur. Oh. Ke kanan. Halus ya, Mister ya. Wih. Gigi 3 sekarang. Mantap. Wih, gelap, Mister. Hah? Oh iya. Nah. Halo. Wah, bawa dogi lagi 2. Mantap, Mister. Powerful. AC-nya nyala nih. Mantap.
dingin. Ini di belakang ada kamera juga untuk belakang. Depan nggak ada ya, Mister ya? Ada juga. Oh. Dari depan ini. Oh, itu depan. Di depan ini. Di depan. Oh. Ya Tong, segitu dulu untuk review FJ40 kali ini. Saksikan terus Yes Auto, jangan skip-skip iklannya.